segera sembuh ya. Amin. Oke, sebelum belajar, marilah kita sama-sama berdoa dengan harapan mudah-mudahan Allah memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Doa dipimpin oleh ketua kelas ya, silakan ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah siap belajar hari ini toh? Bos. Masih ada yang ingat materi minggu kemarin tentang apa? Pergaulan yang zina. Bebas dan zina. Siapa yang bisa memberikan penjelasannya? Saya dulu. Oke, coba Leni dulu. Pergaulan bebas adalah pergaulan dan sehat yang ada di kalangan remaja. Oke, Reni. Zina merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan dua insan laki-laki dan perempuan yang tidak ada ikatan pernikahan tapi melakukan hubungan suami istri. Oke, kita beri aplaus. Ada kita minggu kemarin dan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kedua ya. Bisa kelihatan ya? Bisa. Jadi pada pagi hari ini kita melanjutkan materi kita tentang larangan pergaulan bebas dan mendekati Zina. Oke. Tujuan pembelajaran kita yang pertama itu peserta didik mampu menganalisis manfaat menjauhi pergaulan bebas dan larangan mendekati zina. Yang kedua menjelaskan kandungan Quran surah Al-Isra. dan Quran surah An-Nur. dan yang ketiga Menunjukkan sikap menjaga diri dari pergaulan bebas dan zina. Oke. Sebelum kita memulai, kita melakukan tes awal untuk mengetahui tingkat pemahaman anak-anak sekalian ya. Ya, Bu. Oke. Akan dikerjakan. Sudah? Baca-baca dulu. Soalnya. Oke, silakan kerjakan dulu. Sudah, nanti boleh kumpul di depan ya. Ya. Ada yang sudah? Sudah. Ayo kumpul sendiri di depan ya. Ya, Bu. Kita sama-sama menjawab dari hasil jawaban kalian. Oke, coba Intan. Ayat Al-Quran yang melarang mendekati zina terdapat dalam surah Al-Isra ayat 32. Ya, Abu. Oke, Abdal. Yang lain. Oke. D. Kita lihat jawabannya. Intan dulu ya. Jawaban B. Siapa yang jawaban B? Oke, Intan. Jadi semua itu kenapa dalam Islam itu dilarang di atasannya? Bukan perintah manusia melainkan perintah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk menjauhi pergaulan bebas dan mendekati zina. Nah, ini ada yang tahu tentang gambar ini? Pergaulan bebas. Coba Reni dulu. Apa yang Anda tahu dari gambar ini? Gambar Ada gambar apa di situ? Seseorang yang Reni? seseorang yang sedang meminum minuman keras. Oke. Kalau Anda, coba diperhatikan gambarnya dulu. sekelompok orang yang meminum minuman keras dan merokok dan mungkin itu berpacaran juga, Bu. Dan itu dipacaran. Oke. Gambar kedua. Siapa ini? Anak sekolah. Kenapa anak sekolah ini ya? Terlalu asik bermainnya handphone. Nah, ada nggak hubungannya dengan gambar ini? Ada. Apa? Pacaran virtual. Pacaran? Virtual. Mereka yang awalnya tidak ada niat apa-apa tapi karena hasutan dan hawa nafsu dari setan jadi mereka melakukan hal yang dilarang. Oke, kita beri dan yang terakhir
membuat terpaksa untuk menikah. Akan membagikan kelompok berdasarkan hasil kerja kerja. Kelompok 1 Afdal, ya. Kelompok 2 Intan, Ayu. Silahkan membentuk kelompoknya masing-masing. Jadi setiap kelompok ini nanti berbeda materinya ya. Jadi kelompok judulnya larangan mendekati zina dalam Al-Quran. Kelompok B penyebab pergaulan bebas dan cara menghindarinya ya. Kelompok C dampak pergaulan bebas dan zina. Boleh cari referensi yang lain, boleh cari di internet, boleh cari di buku, boleh cari di Al-Quran juga boleh. Oke, selanjutnya kalau sudah, sebelum kita presentasikan hasil-hasilan, kita SBG dulu ya, untuk meluruskan otot-otot yang ada. Berdiri dulu semuanya. Tangannya boleh di ya, tangan. Oke. Itu ada. Belajar itu besar. Pada mempresentasikan hasil kelompok ya. Kita persilahkan pada kelompok A dulu ya. Silakan kelompok A untuk mempresentasikan kelompoknya di depan. Perhatiannya, perkenalkan kami dari kelompok A ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Di mana saya di sini sebagai moderator dan yang lain sebagai pembaca materi. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan materi dari teman saya yaitu Tiwi. Kepada Tiwi saya persilahkan. Larangan mendekati zina dalam Al-Quran kebetulan. Zina adalah salah satu dosa besar yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih kepada Tiwi. Kita lanjut ke pemateri selanjutnya yaitu Febi. Kepada Febi saya persilahkan. Bagian 3, hukum bagi pelaku zina dalam Islam. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kita ke pemateri terakhir yaitu Levi. Kepada Levi saya persilahkan. Hikmah larangan zina dalam Islam. 1. Melindungi kehormatan diri dan keluarga. Baik, sebelum kita menutup presentasi, mungkin untuk kelompok lain ada yang mau bertanya? Mungkin untuk kelompok 3, persilahkan. Bagaimana hukumnya seseorang yang memiliki hubungan HTS tidak berpacaran? Apakah mereka termasuk? Apakah mereka dapat melakukan zina? Hubungan tanpa status. Iya, HTS. Untuk kelompok 2, Apakah yang kalian ketahui tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina? Jelaskan dan berikan masing-masing satu contohnya. baik, mungkin berikan waktu kami untuk berdiskusi tentang pertanyaan. Baik, untuk kelompok lain mohon perhatiannya. Di sini kita akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yaitu Apakah seseorang yang berhubungan HTS dapat termasuk dalam pelaku zina? Iya. Iya, alasan. Hubungan tanpa status itu dapat menimbulkan perbuatan zina apabila yang menjalani hubungan itu berlawanan jenis, seperti perempuan dan laki-laki yang tidak menentukan pandangan sehingga terlulus ke dalam perbuatan zina. Oke.
kita ucapkan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengajar kepada kelompok B. Silakan kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B atau kelompok 2. Saya di sini berperan sebagai moderator yang akan mematerikan penyebab pergaulan bebas dan cara menghindarinya. Saya akan menyerahkan kepada teman saya atau rekan saya yang bernama Eka Yulia. Pergaulan bebas adalah interaksi sosial yang melanggar norma agama, moral, dan budaya. Saya kembalikan ke moderator. Teman itulah yang berasal dari teman saya mengenai penyebab pergaulan bebas dan cara menghindarinya. Untuk teman-teman sekalian, mungkin ada yang kurang dipahami atau yang mau ditanyakan, silahkan bertanya. Bagaimana cara bijak akan dilakukan dalam mengerjakan? Teman-teman, berikan kami waktu untuk berdiskusi. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Yang soalnya pertanyaan dari kelompok 1 atau kelompok A. Cara bijak apa yang dilaksanakan dalam media sosial? Saya serahkan yang akan menjawab saudara Hasan. Ajarkan literasi digital pada anak. Ajarkan cara bijak menggunakan media sosial dan teknologi. Bagaimana kelompok 1 jawabannya bisa diterima? Bisa dipahami baik. Terima kasih. Kita beri aplaus yang meriah. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kepada kelompok 3 atau kelompok C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini saya bertugas sebagai moderator, sementara 3 rekan saya bertugas sebagai pembawa materi. Kepada rekan saya persilahkan. Dapat pergaulan bebas dan zina terhadap individu. Di sini kami membuka sesi tanya jawab. Timbul kelompok lain silahkan bertanya. Apakah dosa zina dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Oke, baiklah, di sini rekan saya menjawab. Kita akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu apakah dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya, semua dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali syirik atau menyekutukan Allah. Dan terima kasih. Kami pamit untuk undur diri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah tadi hasil pemaparan materi yang dibawakan oleh kelompok 1, 2, dan 3. Banyak sekali dampak dari pergaulan bebas dan mendekati zina. Jadi ya, kenapa Allah melarang sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Imran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Allah melarang kita karena Allah sayang kepada hamba-hambanya. Dari segi kesehatan kita terhindar dari penyakit-penyakit kelamin seperti HIV. Dan bagaimana cara kita untuk menghindarinya itu? Kita selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Seperti apa? Kembalikan posisi seperti semula. Jadi zina itu salah satu perbuatan yang keji dan buruk. Kita sudah
kita melihat di sekeliling kita bagaimana zina itu terjadi, bahkan menghasilkan anak yang tanpa status, itu dampak dari zina. Ketika kita masih mau sekolah, tiba-tiba kita melakukan perbuatan zina, hasilnya kita hamil dan harus berhenti untuk sekolah. Oke, itu dampak-dampaknya ya. Oke, coba di sini ada refleksi ya. Kita melihat sejauh mana kemampuan siswa. Apakah kalian sudah memahami arti penting menjaga diri dari pergaulan bebas dan larangan mendekati zina dalam kehidupan remaja? Sudah. Pak Intan, apa alasannya Intan? Kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Agar kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi itulah tadi ada tugas rumah yang ibu berikan, menuliskan langkah-langkah konkret untuk menghindari pergaulan bebas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti tuliskan. Dan insya Allah minggu depan pertemuan kita akan membahas materi tentang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita diberi panjang, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Harus tetap semangat ya. Tidak boleh bermalas-malasan dalam menuntut ilmu. Oke, marilah kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan doa kita ini, pembelajaran kita ini beribadah dan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Silakan doa dipimpin oleh Reni. Sebelum